wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan coba mendiskusikan secara singkat bagaimana sebetulnya kita membangun hubungan antara agama dengan sains begitu. Dalam konteks ini kita akan membincangkan sebetulnya bagaimana relasi Islam dengan sains gitu. Jadi kita batasi agama dalam konteks ini, kita coba spesifikasi dengan Islam gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi historis, Islam itu tidak pernah bertentangan atau tidak pernah bersitegang dengan sains begitu. Ya, dengan ilmu pengetahuan tidak pernah bersitegang dengan itu. Sehingga tidak ada persoalan sebetulnya di dalam tradisi peradaban kita, di dalam tradisi ilmu kita antara Islam dengan sains hubungannya. Tidak ada ketegangan, tidak ada sekularisasi di situ. Artinya bisa berjalan beriringan. Akan tetapi di era kontemporer ini, karena peradaban yang memimpin, menjadi leader, ya, memberikan satu sistem berpikir yang dominan kepada dunia, yaitu peradaban Barat, di mana hubungan agama dengan sains itu bersitegang, di mana hubungan dengan agama dengan sains itu punya satu ciri khas yang memang kita bisa katakan sekuler atau dikotomis, dan ini menjadi dominan sehingga kita juga terkena dampaknya sebagai umat Islam. Nah, maka dari itu bagaimana sebetulnya kita di dalam tradisi kita memang tidak ada pertentangan antara agama dengan sains, antara Islam dengan sains, sementara di dalam peradaban dominan saat ini, ya, yang memang dipimpin, ya, yang memang digerakkan oleh peradaban Barat, posisi agama dengan sains ini memang kerap kali bersitegang dan bahkan mungkin bersitegang terus menerus. Nah, yang pertama, di dalam tradisi kita atau di dalam kita memahami hubungan Islam dengan sains, kita jangan pernah berpikir, ya, bahwasannya ketika kita menghubungkan agama kita atau Islam dengan sains, itu kita akan membangun rumus Islam gitu ya. Kita akan membangun mesin Islam gitu ya. Kita akan menciptakan apa-apa kemudian kita labeli dengan Islam. Tidak begitu. Kemudian yang kedua, kita juga tidak ada kepentingan dengan begini. Kita menemukan penemuan ilmiah, ya, yang paling update sekalipun, kemudian kita cari, kita cocok-cocokkan dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, bukan di situ. Kepentingan kita membangun hubungan Islam dengan sains gitu. Misal ada penemuan ilmiah tentang apa, misal tentang fisika kuantum atau tentang apa, kemudian kita cari ayatnya di dalam Quran. Tidak begitu. Ya, jadi dua itu menjadi hal yang perlu kita catat, ya. Bukan di situ, ya. Kita menghubungkan agama kita ini dengan sains. Kita tidak ada upaya berkepentingan yang terlalu jauh dalam dua hal itu, yang memang terkadang dipahami secara permukaan saja begitu ya, hubungan Islam dengan sains ketika kita bisa membangun rumus Islam atau kita bisa menemukan ayat di dalam Quran. Tidak begitu. Nah, kita coba akan memulai bagaimana mendudukan Quran terlebih dahulu. Al-Quran ini bukan kitab sains gitu ya. Artinya Al-Quran ini adalah pedoman hidup atau petunjuk hidup, ya gitu. Dimana di dalam Al-Quran ini memang membincangkan juga sebetulnya hal-hal yang berkaitan dengan alam semesta atau objek kajian dari ilmu pengetahuan, ya, yaitu alam semesta, bahkan manusia dibincangkan begitu ya. Akan tetapi bukan berarti, ya, ketika kita menemukan penemuan ilmiah langsung kita cari di dalam Quran. Tidak begitu, ya, cara kita memahami Quran. Maka dari itu kita bukan memposisikan Quran sebagai kitab sains gitu ya. Al-Quran adalah wahyu, ya, kitab petunjuk, kitab pedoman hidup begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sains itu berkembang, ya, atau ilmu pengetahuan itu berkembang bukan berkembang dengan sendirinya, enggak, tapi dia dikembangkan dengan satu sistem berpikir atau sistem pandangan hidup. Maka kalau kita ingin membangun hubungan dengan sains begitu, Islam dengan sains, itu kita butuh, ya, membangun satu pandangan hidup, di mana pandangan hidup itu nanti akan punya peran, akan punya fungsi untuk menyeleksi, untuk memilah dan memilih mana hal-hal yang sudah selaras dengan Islam, mana hal-hal yang sebetulnya punya pertentangan dengan Islam. Begitu. Baik itu sifatnya hal-hal yang berbau metafisika maupun yang lebih praktis seperti teori, ya, ataupun cara kita mengamalkan atau cara kita mengimplementasikan sains.
ya. Jadi kita lakukan upaya check and recheck begitu. Dengan apa kita bisa melakukan check and recheck itu? Dengan sistem pandangan hidup kita yang dibangun berdasarkan wahyu. Ya. Jadi Al-Qur'an ini akan memberikan ya pengetahuan kepada kita mengenai realitas ya. Wahyu ini akan memberikan pengetahuan kita mengenai realitas ya, apa itu alam semesta, apa itu manusia, kita gali lebih dalam lagi. Bahkan hal-hal yang menunjuk kepada pertanda alam semesta yang ada di dalam Quran bisa kita gali lagi. Dan kita tidak mudah langsung tiba-tiba mencocokkan, kita perlu lakukan intensifikasi. Kita perlu lakukan pendalaman terhadap Quran ini sebagai asas dari pandangan hidup kita. Suatu saat ketika pandangan hidup kita sudah terbentuk betul dan kita sudah punya frame yang kokoh, yang mantap tentang bagaimana kita memandang realitas, nanti secara intuitif kalau itu terus kita tingkatkan pengetahuan atau ilmu yang kita punya ini terus kita tingkatkan, kita akan bisa memilah dan memilih mana yang itu selaras dengan agama kita, mana itu yang tidak selaras dengan agama kita. Nah tentunya misal sebagai seorang fisikawan misal gitu ya, dia tidak hanya sekedar belajar Islam ya, dia tidak hanya sekedar mendalami Quran, dia juga harus mendalami ilmu fisika ini dengan baik ya. Maka pertama kali yang perlu kita lakukan selain dua hal tadi yang saya sebutkan adalah menginventarisasi konsep-konsep kunci yang membentuk ilmu fisika ini, maupun konsep-konsep kunci atau konsep-konsep fundamental di dalam tradisi kita, di dalam agama kita ya, di dalam tradisi ilmu dalam agama kita maupun di dalam agama kita gitu ya. Konsep-konsep kunci itu seperti konsep Tuhan, seperti konsep manusia, konsep ilmu, itu menjadi jangkar bagi sistem pandangan hidup kita ya. Itu menjadi hal yang fundamental bagi pandangan hidup kita. Begitu pula kita check and recheck konsep-konsep yang membentuk ilmu fisika ini, atau yang membentuk ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah gitu ya. Seperti misal ilmu kedokteran, itu kita cek. Nah dari situ kita nanti akan mulai menelaah ya. Karena sistem pandangan hidup ini atau worldview ini akan berpengaruh kepada hal-hal yang bersifat praktis gitu ya. Bahkan berpengaruh kepada orientasi sains dan teknologi ini dikembangkan. Maka kita perlu check and recheck di sini ya. Kita dalami betul ya ilmu di dalam Islam ya, konsep-konsep kunci di dalam Islam, dan kita juga dalami konsep-konsep kunci yang membentuk ilmu pengetahuan ini. Misal dalam fisika ada konsep energi, ruang, waktu, dan lain-lain. Itu yang menjadi fondasi bagaimana ilmu fisika ini berkembang gitu ya. Misal dulu ketika zaman Isaac Newton begitu ya, para fisikawan mengalami satu problem ya, mengalami satu permasalahan ketika ingin menerjemahkan persoalan subatomik, tapi fisika kuantum menjawab itu ya kan. Artinya ada perubahan konsep di situ mengenai atom. Nah artinya kalau kita bisa mengubah atau kita bisa menyeleksi, kita bisa menelaah, kita bisa mengkritisi konsep ini, suatu saat bisa jadi tren ilmu fisika ini berubah. Artinya kita sudah masuk ya, ingin membangun hubungan Islam dengan sains itu dalam aspek yang paling fundamental, yaitu persoalan metafisika gitu ya. Persoalan yang menjadi landasan sains ini berkembang, dan di situ kita goyang, di situ kita tembak begitu. Nah jadi kalau begitu dialog kita itu dengan peradaban barat itu akan lebih canggih, akan lebih sophisticated gitu ya, dibanding kita mencocok-cocokkan atau menyamakan atau membuat paralelisasi begitu antara teori-teori yang ada dengan Quran. Bahkan justru itu bisa jadi tidak menjawab, bahkan justru mengorbankan ayat-ayat Quran pada suatu saat nanti, karena ayat Quran dipaksa mengikuti perkembangan teori di dalam sains ya, atau mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Maka yang paling penting, langkah pertama kita atau langkah perdana kita untuk membangun hubungan Islam dengan sains, di mana nanti sains berpengaruh besar terhadap upaya penyebaran agama kita, maupun agama kita punya kontribusi dalam memberi orientasi, agama kita mampu memberikan jalan untuk mengembangkan sains ini seperti apa. Maka yang pertama kita harus bangun pandangan hidup kita dulu. Kita harus mantapkan sistem metafisika kita dulu. Kita harus mantapkan worldview kita, pandangan hidup kita. Di mana di dalam worldview itu ada konsep-konsep kunci. Di situ kita telaah, kita gali betul. Karena itu yang akan membentuk sistem pandangan hidup kita. Kandungan konsep itu yang akan memantapkan kita melakukan upaya mengkritisi, melakukan upaya menyeleksi gitu ya, apa-apa yang sedang kita hadapi, termasuk persoalan ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa memilah mana yang itu selaras, mana yang itu tidak selaras, mana yang kita harus eliminasi, mana yang harus kita accept di situ. Nah itu akan berjalan nanti ya. Maka dari itu nanti hubungan agama dengan sains ini atau hubungan Islam dengan sains ini betul-betul bisa lebih
fundamental hubungannya, bisa lebih intim hubungannya. Karena kita sudah bicara pada aspek yang sangat mendasar, aspek yang sangat betul-betul mempengaruhi sains ini berkembang secara lebih filosofis lagi, yaitu di dalam tataran pandangan hidup itu. Jadi yang kita butuhkan saat ini adalah yaitu yang membangun sistem pandangan hidup itu, di mana nanti perkembangan sains ini diarahkan dan digerakkan oleh ini. Dan kandungan pandangan hidup di dalam Islam adalah ada pada Quran, ada pada Sunnah, dan tradisi ilmu yang kita punya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.